الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada hari ini, yakni hari Senin, Allah kumpulkan kita semua di majlis yang mulia ini untuk thalabul ilmi. Tentunya kita mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga kita dijadikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala orang-orang yang dapat kemudahan untuk memahami ilmu yang kita pelajari, dan juga diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bab yang akan kita bahas, tempat duduk mayit diperlihatkan kepadanya pagi dan sore. Tempat duduk mayit maksudnya tempat duduk di surga atau di neraka. Diperlihatkan kepadanya pagi dan sore. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengambil kosakata dengan kalimat tempat duduk, ay maq'adahu, ya, tempat duduknya. Karena aktivitas duduk itu menunjukkan seseorang lebih lama, lebih banyak daripada berdiri. Satu, ya. Kedua, kalau dikatakan duduk, berarti seseorang ini sudah menempati suatu hati yang tenang, karena sudah duduk. Berdasarkan dalil Nabi alaihissalam, ketika ada seseorang yang sedang marah, maka perintah Nabi apa? Ijlis, suruh duduk. Kalau duduk masih marah, coba berwudu. Duduk sudah, wudu sudah, masih marah? Enggak ada. Duduk sudah, wudu sudah, masih marah. Gimana? Ya, ya, kalau di kita mungkin suruh sholat, ya. Tapi yang marah bisa disuruh sholat. Ya, suruh wudu aja susah gitu ya. Nah, ini dua ini sudah luar biasa. Anak mengambil kosakata tentang maq'adahu, ya, tempat tinggalnya. Ya. Maka di hadis lain maq'adahu itu bukan duduk tapi tempat tinggalnya. Karena menunjukkan aktivitas yang lama, kemudian dia bisa dikatakan tentam dan damai. Nah, dalil yang kedua, kenapa beliau mengambil kosakata tempat duduk? Secara umum kita telah mempelajari tentang adab-adab di majlis ilmu. Salah satunya adalah seseorang tidak boleh duduk di tempat saudaranya tanpa seizinnya. Ya, misalkan saudaranya berdiri, kemudian tiba-tiba kita menempati tempat tersebut. Dilarang oleh Nabi alaihissalam tanpa seizinnya. Ini aktivitas yang menunjukkan seseorang ini adalah memiliki atau berhak menempati tempat tersebut dengan aktivitas duduk, bukan dengan aktivitas berdiri. Gitu ya. Nah, kalau berdiri kan masih umum. Kalau sudah duduk itu sudah apa? Khusus, ya, sudah khusus. Kalau berdiri enggak, maka ada katakan silahkan Anda duduk.
Nah, itu. Tapi kalau masih berdiri, ya bahkan lebih kepada cenderung apa? Antum berdiri. Boleh jadi kosakatanya itu penghormatan, boleh jadi juga pengusiran. Berdiri. Karena bukan apa? Haknya. Gitu. Kalau duduk enggak kan? Duduk. Ya. Maka di sini duduk yang dimaksud adalah tempat kelak yang akan ia tempati. Sehingga Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya apabila seorang dari kamu sekalian meninggal dunia, maka ditampakkan kepadanya tempat duduknya pagi dan sore. Jika ia tergolong ahli surga, maka ditampakkan kepadanya tempat duduknya dari ahli surga. Dan jika dia tergolong ahli neraka, maka ditampakkan kepadanya tempat duduk dari ahli neraka. Seraya dikatakan kepadanya, inilah tempat dudukmu, sehingga Allah membangkitkan kamu kepadanya kelak pada hari kiamat. Hadis ini sahih ya, hadis ini sahih. Maksud dari hadis ini, atau ada di bawah penjelasan hadis, bila seseorang telah meninggal dunia, maka selama di kuburnya itu, Allah tampakkan kepadanya surga ataupun neraka. Tapi ada juga, kata Al-Qurtubi, satu orang ditampakkan dengan dua perkara. Ada yang ditampakkan kepadanya surga dengan orang yang sama, ada juga ditampakkan kepadanya neraka kepada orang yang sama. Ya, sejatinya kan di sini ini dia termasuk ahli surga, maka ditampakkan kepadanya tempat tinggalnya adalah surga. Tapi dia termasuk penghuni neraka, maka ditampakkan kepadanya adalah neraka. Tapi ada kepada seseorang itu ditampakkan surga dan juga neraka. Dijelaskan kata beliau di sini adalah itu bagian daripada orang-orang yang beriman tetapi meninggal dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang beriman ya kemudian melakukan dosa dan dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ditampakkan kepadanya dua tempat, yakni surga dan neraka. Ini sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini ya bahwa para pelaku dosa besar itu disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah ya termasuk Syekh Ibnu Utsaimin dan lain sebagainya menjelaskan di dalam syarah kitab tauhid, maka mereka tetap akan masuk surga yang terlebih dahulu dosa-dosanya dibersihkan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Untuk orang seperti itu maka ditampakkan dua perkara. Ya, surga diperlihatkan kepadanya, neraka pun juga diperlihatkan kepadanya. Gitu. Terserah ya, antum memilih yang mana. Mau khusus satu, surga, atau mau pagi surga, sore neraka. Terserah antum. Ya, atau sore neraka, pagi surga. Ya terserah. Ya, atau mau neraka saja. Waliyadzubillah ya. Tapi ini dijelaskan oleh Al-Qurtubi. Ada tiga kondisi besok dikubur untuk orang-orang yang dikubur. Ya. Maka ini termasuk Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan bahwa tidak boleh kita menunggu-menunggu taubat atau menunda-nunda taubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Karena memang kita tidak tahu tentang umur. Ya, tentang umur. Boleh jadi waliyadzubillah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam keadaan ada dosa atau kemaksiatan yang belum ditaubati. Nah, itu ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, beliau mengambil dalil firman Allah Tabaraka wa taala surah Ghafir ayat ke-46. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya. Neraka itu diperlihatkan kepadanya di waktu pagi dan juga waktu sore, pagi dan petang.
Ya, para ahli tafsir menyebutkan ini sebetulnya ayat berkaitan kepada Fir'aun laknatullah alaih dan keluarganya Fir'aun. Iya. Ya, Fir'aun itu diperlihatkan kepadanya neraka di pagi dan petang. Ini menunjukkan dalil bahwa ada orang-orang yang memang termasuk yang memiliki sifat perilaku sebagaimana Firaun laknatullah alaih, maka ketika dikuburnya hanya diperlihatkan satu perkara, yakni neraka di pagi dan petang, ya. Mafhum mukhalafahnya berarti bagi orang-orang yang ahlu tauhid, ya, ahlu tauhid dan meninggal dalam keadaan bertauhid kepada Allah tabaraka wa taala, maka hanya akan diperlihatkan kepadanya surga guduwan wa asyiyah. Tetapi bagi siapa? Ahlu tauhid tetapi meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala, maka kata Al-Qurtubi bisa diperlihatkan kepadanya dua keadaan, surga dan juga neraka. Ini sudah menjadi ijma para ulama, ya, seperti itu. Kemudian apa yang atau faidah apa yang diperoleh didapat bagi yang ditampakkan oleh Allah kepada orang-orang yang ada di kubur? Ya, termasuk yang pertama misalkan ditampakkan kepadanya adalah neraka, ya. Dijelaskan oleh beliau rahimah taala, ini bagian daripada adab yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, begini, beliau memberikan analisa gini. Eh, bila ada seseorang yang akan dieksekusi dengan katakanlah hukumannya dengan hukum mati dengan cara digantung. Lah kemudian orang ini akan dieksekusi 1 bulan kemudian. Tetapi beritanya dan modelnya sudah dikabarkan kepadanya. Bukankah itu siksaan? Mana yang enak? Seseorang mau dieksekusi mati, tapi baru dikabarkan bahwa kamu nanti akan dihukum mati. Ya, oke? Yang kedua, kamu akan dihukum mati. Kemudian setiap hari ditampakkan caranya, modelnya, dan video orang-orang yang dieksekusi hukum mati. Kira-kira mana yang lebih enak? Hah? Nggak ada, ikhwan. Nggak ada yang enak. Nggak ada yang enak. Nggak ada yang enak. Bisa makan pun nggak bisa makan gitu kan. Kenapa? 1 bulan lagi Anda akan dihukum mati walaupun tidak ditampakkan. Apalagi yang kedua, setiap hari Pak, diperlihatkan kepadanya orang yang dihukum mati dengan cara digantung. Yang pertama tidak enak, yang kedua lebih. Nah, ini jelas dikubur bagi ahlul ma'asi yang mati dalam keadaan kufur kepada Allah tabaraka wa taala, diperlihatkan guduan wa asya, model-model orang yang disiksa di dalam neraka dan dia pasti akan berada di dalam neraka. Maka kata Al-Qurtubi, sebenarnya ini mengandung faedah siksaan yang berat bagi calon penghuni neraka. Gitu ya. Nah, seperti itu. Tidak ada yang enak. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan orang-orang yang diperlihatkan kepadanya, orang-orang yang beriman, diperlihatkan kepadanya sorga? Apa? Bertambah nikmat apa bukan? Bertambah nikmat. Ada kabar kepada antum. Akhi, kata mertua antum, sebagai tanda terima kasih kepada antum, ini kata mertua antum yang baik, antum sudah menikahi putri ana, maka tahun 2024 akhir Desember, ya, nanti kamu, anak-anak kamu, Anda berangkatkan umroh. Satu. Kedua, sudah. Rumah akan ganti. Tidak tinggal lagi di situ. Yang ketiga, masing-masing dapat bonus ya 3 miliar. Ada gak mertua yang kayak gitu? Hah? Alhamdulillah. Kalau nggak ada jangan ngelamun. Alhamdulillah. Itu kabar baik bukan? Baik ya. Antum ketika makan bertambah enak gak? Bertambah enak ya. Tidur nyenyak gak? Iya. Jalan senyum-senyum sendiri gak? Nah, berarti stres itu. Jalan senyum-senyum, stres itu ya. Ini faedahnya luar biasa. Ya, maka kata para ulama, bagian daripada rahimnya Allah. Anu lagi ya.
Kata para ulama salaf, bagian daripada rahimnya Allah. Karena ini akhirat, bukan rahman. Rahimnya Allah, Allah memberikan kasih sayang khusus kepada siapa? Orang-orang yang beriman, hatta ketika kapan? Berada di mana? Di kubur. Ya, dan itu bagian daripada apa? Nikmat kubur. Masya Allah ya. Luar biasa. Kira-kira 1 tahun berasa lama gak? Eh? 1 tahun berasa lama gak? Antum mau dapat 3 miliar tadi? Hah? Enggak lah. 3 miliar kan? Tidur nyenyak, makan enak. Gak berasa lama. Tapi kalau dengan hukuman yang tadi, 1 hari mungkin berasa 1 hari berasa 1 tahun. Tapi kalau nikmat itu, 1 tahun berasa 1 hari. Bukankah antum pernah ngalami kayak gitu? Pernah. Ketika antum malam pertama nikah dengan istri antum, berasa lama gak? Ya? Hujan petirnya besar itu, wah, la ba'sa, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Begitu adzan itu antum bilang apa? Alhamdulillahilladzi ahyana, kok cepet banget waktu subuh itu ya. Masya Allah. Itu faedahnya kata para ulama. Dan insya Allah ini akan menimpa kita semua. Imma kita mendapatkan khabar baik, atau kita mendapatkan khabar buruk, atau mendapatkan kedua-duanya, khabar baik dan khabar buruk. Tinggal bagaimana usaha kita. Ya, bagaimana usaha kita. Tentunya dengan thalabul ilmi ini, agar bisa usaha kita mendapatkan khabar baik dengan apa? Ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu tanda orang yang cinta kepada Allah adalah ittiba kepada Nabi sepenuhnya, bahkan mengalahkan segala-galanya hanya untuk Allah dan Rasulnya. Insya Allah moga-moga mendapatkan khabar baik. Kapan itu? Ketika berada di kubur besok. Insya Allah ya. Ini kan masih muda-muda nih. Tapi nggak tahu kan. Apa besok ada yang meninggal, nggak tahu juga. Ya, ada yang mau besok? Ya, belum siap. Masya Allah ya. Kemarin anak jalan, eh, begitu ngeluarin dompet itu, etol itu Pak, ternyata saldonya cuma ada 20.000. Sementara tolnya itu bayarannya 16, 8.000, kemudian 30. Bisa nebak ya? Tol mana tuh? Itu Pak, nyari orang baik di pintu tol itu untuk bisa nalangin susah loh Pak. Ya kan? Padahal bukan minta. Ya, nyari orang baik yang bisa nalangin kan cash kita bayar. Itu susah, Pak. Ada yang pernah ngalamin gitu di pintu tol? Ya, ternyata bukan cuman tidak punya bekal. Jika bekalnya pas-pasan, Pak. Ya, jika bekalnya pas-pasan, itu untuk masuk tol aja susah. Bagaimana yang amat sangat ketat yang disebutkan di dalam surah Al-Zilzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran." Sulit kalau pas-pasan itu, Pak. Belum lagi kalau bercampur aduk dengan apa? Riya. Bercampur aduk dengan apa? Kibr. Bercampur aduk dengan apa? Tidak khusyuk, tidak ikhlas, dan lain sebagainya. Sulit untuk bisa masuk lulus kemana? Pintu tol. Maknanya apa? Dakhalal jannah bighairi hisabin wala adzabin. Pintu tol yang luar biasa, bisa masuk surga tanpa adab dan tanpa dihisab. Dan itu Allah janjikan, ya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama di dalam syarah tauhid, Allah janjikan kepada ahlu tauhid, ya, yang tidak mencampur aduk tauhidnya dengan perkara-perkara dunia dan lain sebagainya, maka jaminannya dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa diadab. Ya, jadi dengan thalabul ilmi perlu kita memperbanyak saldo apa tadi? Saldo pahala, dan tidak boleh dirusak. Tidak boleh dirusak, akan mendapatkan kabar baik di kubur, dan itu bagian daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Insyaallah ya. Mudah-mudahan seperti itu. Maka luar biasa nih. Hari Senin ngaji loh, Pak. Luar biasa nih. Ya, jarang-jarang. Sampai Anda juga ada yang nanya, "Ustaz, enggak biasanya hari Senin ngaji?" Aneh kan? Padahal ngaji itu mestinya hari apa saja kan? Karena biasa di sini Sabtu, Ahad gitu kan? Ada Rebo ya? Ada Rebo aja. Ini Senin sampai ditanya, ya. Udah gitu tahun baru lagi katanya kan? Tahun baru istirahat.
Nggak ada. Akhirat tuh nggak ada istirahat. Kapan kita istirahat, Mbak? Ya kapan? Nah, kalau sudah di surga baru antum istirahat. Kenapa? Karena tahu bahwa di surga itu kerjanya cuma apa? Hah? Betul. Ya'kuluna wa yatamatta'un. Makan-makan dan bersenang. Senang itu, Pak. Hari ini tidak boleh antum berperilaku ya atau punya kesibukan cuma apa? Yuk kita makan-makan. Jangan, Mbak. Selama di dunia, yuk kita ibadah. Ya, di antara apa? Tolabul. Kalau cuma yuk makan-makan dan bersenang-senang, besok tempatnya di surga. Itu. Jadi tahun baru semangat baru karena kita nggak mengenal tahun baru ya. Sanah jadi atau sanah gadim nggak tahu. Yang penting amal itu, taubat itu, tauhid itu yang perlu apa? Ditajdid, diperbaharui. Gitu. Dan itu nggak perlu modal. Nggak perlu modal, nggak perlu menunggu jam 12. Nah ini kan masa tunggu jam 12 malam. Ya. Ayo ngaku. Tadi malam ada yang dikasih ikan bakar dari tetangga. Ah, ada. Atau antum cuman saya gak ikut-ikutan Ustaz. Cuman nunggu dikasih ikan bakar tetangga. Ya sama itu. Shibron itu termasuk satu jengkal dari apa? Kebiasaan orang-orang kafir. Kan Nabi katakan kan shibron kan. Satu jengkal. Shibron bishibrin itu. Ah, ya, ya anak Ustaz enggak. Ya, cuman kalau dengar petasan tuh asik tuh Ustaz. Sama juga tuh. Shibron bishibrin itu. Sama juga. Jadi kan. Anak enggak Ustaz. Cuman ngasih itu ada sisa arang di rumah. Ada sisa apa? Arang di rumah dikasih sama orang tuh yang mau apa? Bakar-bakar tahun baru sama juga Shibron bisibrin itu, Pak. Dan waliyadzubillah, di mana-mana itu yang merayakan orang Islam loh, Pak. Orang perhatikan di TV kemarin tuh. Di Monas itu pakai jilbab. Di Malioboro pakai jilbab juga. Siapa yang merayakan tahun baru kafir itu? Orang Islam. Ya. Kedepannya kalau kayak gini tuh kita ngaji tuh dari maghrib sampai jam 12. Ya kan? Daurah. Ya daurah. Daurah. So itu. Tapi bukan daurah tahun baru ya sama juga. Ya kan? Nggak sama juga. Nggak ada kayak begitu gitu kan. Artinya supaya antum apa menutup telinga, menutup mata dari apa? Huru hara pada malam tersebut. Dialihkan dengan apa? Masgul, menyibukkan diri dengan amal soleh termasuk ibadah. Baik. Kemudian jamaah sekalian, dijelaskan oleh beliau di alinea terakhir di sini halaman 310. Sementara itu ada pula yang mengatakan bahwa roh keluarga Fir'aun berada di sebuah batu besar lagi hitam di bawah bumi yang ketujuh, yakni di bibir neraka jahanam dalam perut burung-burung berwarna hitam. Ini di alinea terakhir ada perkataan dari Syu'bah, dari Ya'la dan Atha, dari Maimun ya, bin Maisarah berkata bahwa Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Abu Hurairah memuji setiap datang waktu pagi. Dan Abu Hurairah memuji Allah setiap sampai kepada waktu petang. Apa kata Abu Hurairah? Segala puji milik Allah yang telah Allah menyampaikan kepada kita pagi hari ini dalam keadaan beramal soleh. Sementara kata Abu Hurairah, Fir'aun dan keluarga Fir'aun di pagi hari Allah perlihatkan kepadanya neraka. Kemudian kata Abu Hurairah ketika sampai di waktu petang, Abu Hurairah memuji Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah sampai petang ini Allah masih memberikan nikmat iman kepada kita dan kita bisa beramal soleh. Sementara Fir'aun dan keluarga Fir'aun pada waktu petang ini diperlihatkan oleh Allah kepadanya neraka. Ini menjadi dalil bahwa benar adanya bahwa ahli kubur itu diperlihatkan kepadanya imma neraka ataupun surga sebagaimana keluarga siapa? Fir'aun. Antum pahami. Jika hadis ini mengatakan
ala Fir'aun, keluarga Fir'aun. Berarti setiap manusia yang memiliki sifat dan karakter kebiasaan Fir'aun, maka akan menjadi keluarga Fir'aun. Gitu kan? Sebagaimana Nabi menyebutkan kepada kita, ala Muhammad wa ala Ibrahim. Maka yang ala Muhammad, maka bersama siapa? Nabi Muhammad alaihi wasallam. Dan ala Ibrahim berarti mereka yang berada di dalam millah abina Ibrahim alaihi salam bersamanya. Sebagaimana wal'iyadu billah Fir'aun la'natullah alaih. Nah, di dalam hadis yang lain, Fir'aun itu bersama keluarganya berada di perut burung yang berwarna hitam. Bahasa sekarangnya ada di perut burung camani. Iya kan nggak ada lagi yang bilang begitu kan? Iya ayam, tapi mungkin segala hitam juga burung camani. Karena di sini bukan ayam tapi burung. Itu. Tapi di mitosnya dukun kan itu termasuk yang semua hitam itu memiliki apa? Keistimewaan dan memiliki sifat spiritual. Padahal ternyata yang semua hitam itu jadi burung apa? Burung yang mengangkut siapa tadi? Fir'aun dan keluarga. Nah lo hati-hati itu. Ya, jadi kalau ini mau beli apa? Ayam camani, ayamnya Fir'aun itu. Burungnya burung yang mengangkut siapa? Fir'aun. Tempatnya di mana? Ya, berada di sebuah batu yang besar, ya, di perut bumi yang berapa? Yang ketujuh dan berada di tepian apa? Jahanam. Burung hitam berada di perut bumi yang ketujuh, berkeliarannya di batu-batu besar yang hitam juga dan berada di tepian neraka Jahanam. Ya, dan bukan cuma Firaun tapi ala Firaun, semua keluarga besar Firaun. Adakah hari ini yang memiliki sifat Firaun? Banyak. Banyak ya? Banyak. Ya. Apa kesombongan Firaun itu? Ya, selain itu dia mengatakan ana apa? Ya, mengaku sebagai Rum, Tuhan ya. Kemudian apa lagi kesombongan Firaun itu? Ya membangkang para nabinya, membangkang para nabinya, para rasulnya, ya. Sehingga siapapun yang membangkang Rabbul Alamin Allah Jalla Jalaluh, maka dia akan termasuk saudaranya atau keluarganya Firaun gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan hadis menunjukkan tentang orang-orang yang beriman, maka mereka berada di hati burung-burung yang berwarna biru yang berada di mana? Di arasy. Di mana? Di arasy. Dan mereka mendapatkan rezeki makan. Ya, makanan dari mana? Surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian mereka berjalan berputar, Pak, sesukanya berada di mana? Haulal arsy, di sekitaran arsy gitu. Bersama siapa? Malaikat-malaikat yang sujud kepada Rabbul Alamin Allah Jalla Jalaluh. Nanti ada dijelaskan ini bagian kedua tentang roh orang-orang yang syahid. Nanti dijelaskan oleh beliau bagaimana bila roh orang syahid itu berada di mana? Di burung-burung yang berterbangan sesukanya berada di arasnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apakah ketika dikubur dia diturunkan kembali rohnya untuk menjawab salam keluarga dan sebagainya? Nanti ada bahasanya khusus di sini ya. Nah, ini perbedaan antara roh siapa? Orang-orang kafir dan roh orang-orang yang beriman. Dan sampai di sini dijelaskan di bab ini sebagian ulama, tapi Imam Al-Qurtubi tidak menjelaskan siapa yang dimaksud sebagian ulama. Ada yang mengatakan roh mendapatkan siksa dan nikmat. Kemudian roh itu mendatangi kuburannya setiap hari Jumat. Nah, ini tidak ditemukan dalil yang sahih tentang hal ini. Ya. Tidak ditemukan dalil yang sahih tentang hal ini. Ya. Karena tadi bertentangan dengan apa? Rohnya orang yang beriman itu, ya mereka sibuk berada di mana? Di haulal arsy, ya, di seputaran arsy, ya. Tetapi ada kelonggaran di sini, ya, di dalam hadis yang khusus,
yakni bisa saja dikembalikan roh kepada jasadnya itu ketika memang hanya sekedar untuk menjawab salam siapa? Orang yang dikenalnya. Ya, orang yang dikenal atau orang-orang yang beriman yang memang mengucapkan salam kepada siapa? Ahli kubur di situ ya. Tapi tidak ada dalil yang mengatakan roh datang setiap hari Jumat melihat jasadnya. Maksudnya tidak ada dalil yang kuat tentang hal itu. Ya. Ini malah berbahaya kan? Sebagaimana dijelaskan di awal-awal, ya. Ada yang mengatakan rohnya datang ke mana? Bukan ke kuburan, bahkan ke rumahnya setiap malam Jumat, ya. Kemudian minta sekedar doa, gitu kan? Ya kalau nggak dikasih dia kembali ke kuburnya sambil nangis jejeritan, kan itu nggak jelas, ya, nggak jelas. Baik, bab berikutnya, roh syuhada dan roh yang lainnya. Roh para syuhada langsung masuk ke dalam surga seketika gugur di jalan Allah. Sedangkan roh yang lainnya tidak. Kita jelaskan dulu. Syuhada atau syahid maknanya adalah sebagai saksi. Sebagai syahid itu saksi, persaksian. Yang dimaksud persaksian adalah dia bersaksi atas agama atau tauhid atau akidah yang dipertahankannya hingga dia terbunuh di jalan Allah. Maka ketika dia terbunuh di jalan Allah, dia bersaksi atas apa? Kebenaran tauhid dan akidahnya. Anda ulang ya. Dia bersaksi atas kebenaran apa? Tauhid dan akidahnya. Sehingga dia terbunuh di jalan Allah, maka dikatakan dia syahid. Dia terbunuh sebagai apa? Yang sedang bersaksi atas kebenaran akidah dan tauhidnya. Itu yang dimaksud dengan syahid. Maka nanti dibagi. Ada syahid di jalan Allah atau fisabilillah atau sedang berjuang di jalan Allah. Ada juga yang dikatakan syahid akhirat. Dan itu macamnya ada sekitar 11 ya yang disebut dengan syahid akhirat. Ana belum bahas ke sini. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi bertanya kepada sahabatnya. Kata Nabi sallam, "Tahukah kalian siapa yang dimaksud orang-orang yang syahid tersebut?" Maka sahabat itu menjawab, "Yang dimaksud dengan orang-orang yang syahid adalah mereka-mereka yang terbunuh di jalan Allah." Lalu Nabi katakan, "Bila itu yang Anda jawab, maka sedikit sekali orang yang dikatakan mati syahid." Lalu Nabi jelaskan, ada orang yang terbunuh karena suatu penyakit, lalu Nabi katakan dia juga syahid. Ada orang yang meninggal dunia karena tertimpa benda-benda keras. Katakanlah dia kena bebatuan atau sedang tidur, tiba-tiba ada bis yang loncat ke rumahnya. Ada tuh bis loncat ke rumahnya, ya. Dan dia meninggal dunia, kata Nabi, dia pun juga syahid. Ada seorang wanita yang melahirkan karena beban berat itu sakitnya melahirkan dia meninggal dunia, itu pun juga dia termasuk syahid. Atau ada orang yang memang di tempat tidurnya tetapi dia karena sakit perut dan lain sebagainya dia juga mati, karena dia maka dikatakan sebagai syahid. Dijelaskan oleh Nabi SAW sampai ada 11 jenis yang dikategorikan sebagai syahid. Kalau cuma satu susah. Kalau cuma satu, yakni orang yang meninggal di medan perang, itu sulit. Anda dan antum tidak akan mendapatkan bagian itu, Pak. Tapi kalau syahid-syahid akhirat, insya Allah. Syahid-syahid akhirat. Nanti kita bahas di sini ya. Nah kemudian, Ibnu Umar berkata, tentang dalil tadi, bahwa orang-orang yang mati syahid ya, di jalan Allah itu, langsung masuk surga dan tidak selainnya. Ini disebutkan tempat duduk mereka. Ya, ini yang tadi kan diperlihatkan kepadanya tempat duduknya langsung surga ya. Berdasarkan dalil sahih riwayat Imam Muslim dari Masruq, dia berkata,
Pernah kami bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, tentang ayat yang berbunyi wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah. Kalau yang punya bukunya di situ ada yang kelewat tulisannya. Mestinya ada tambahan tulisannya amwata. Di situ nggak ada. Antum punya bukunya? Ya? Ada tambahan amwata tidak? Tidak ada ya. Langsung balahya inda rabbihim yurzaqun. Ya, jadi ada yang kelewat. Jadi ditulis, yang antum punya bukunya ditulis tambahan di situ kalimat amwata. Karena memang tulisannya di Quran ya yang lengkap ada uh, tulisan amwata. Jadi wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian mengira orang-orang yang terbunuh di medan perang karena apa tadi? Berjihad di jalan Allah, amwata, meninggal atau mati. Bal ahya, justru mereka sebetulnya hidup. Dan mereka Allah berikan apa? Rezeki itu surah Al-Imran 169. Jadi tolong sekali lagi yang ada bukunya ya dikasih coretan di situ tambahan kalimat amwata. Ya, karena tidak tertulis di situ amwata. Tidak apa-apa, ini bukan kesalahan yang ini. Ini mungkin diketik atau mungkin ketika nge-save-nya terhapus ya, sehingga tidak ada tulisan amwata. Tapi kalau yang bagi yang belajar biasa ini bahaya juga. Ya, karena ya mungkin bisa baca tanpa ada tambahan amwata. Pada tulisannya ada tambahan, bukan tambahan, lengkapnya adalah kalimatnya amwata. Baik. Kemudian jawabannya di sini adalah roh berada di dalam perut burung-burung hijau. Saya jelaskan ya. Yang mempunyai lentera-lentera tergantung pada arasy. Burung-burung itu berkeliaran di dalam surga kapan saja mereka mau. Kemudian kembali berlindung ke lentera-lentera itu suatu ketika Tuhan menampakkan diri kepada mereka seraya berfirman, apakah kamu sekalian menginginkan sesuatu? Ya. Mereka menjawab, ingin apa lagi kami, sedangkan kami bisa berkeliaran di dalam surga sesuka hati. Ini masyhur hadis ini di dalam Sahih Muslim dan lain sebagainya bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman kepada ahli surga, kapan? Idza dakhala ahlul jannati al-jannata. Apabila ahli surga sudah masuk ke dalam surga. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, aturiduna syai'an azidukum? Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, apakah kalian menginginkan sesuatu yang lain dan aku akan tambahkan kepada kalian. Gitu ya. Masya Allah ya. Antum nanti sudah masuk surga. Sudah enak-enak di dalam surga. Kemudian Allah berfirman kepada antum sekalian, apakah kalian menginginkan sesuatu yang lain selain nikmat ini? Kira-kira mau jawab apa? Eh? Makanan sudah dapat, enak. Ya kan? Istana dapat. Minuman juga sudah dapat gitu kan? Bidadari sudah dapat. Kira-kira model antum ini besok masih menginginkan sesuatu enggak? Eh? Pasti mengatakan apa? Yakfi, cukup. Cukup. Ya, cukup katanya. Ya, ngaji gini kan. Duduk pakai AC gitu kan. Nyender. Enggak ya, enggak ada ya. Yang nyender tuh dapat minuman. Ini beli tuh disiapin. Masya Allah kan, dapat minuman. Ditanya oleh panitia, aturiduna syai'at. Apakah kamu ingin sesuatu lagi? Apa kata antum? Hah? Ini antum yang soleh mengatakan cukup atau iya? Hah? Atau katakan bungkus pak? Nah ini kan namanya gak tahu diri. Gak tahu diri ya sudah enak ditambah disuruh bungkus gitu kan. Tapi ternyata enggak begitu. Ya kan? Allah perlihatkan kepada mereka apa? Wajahnya Rabbul Alamin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itu ternyata di atas segala-galanya. Ya di atas segala-galanya. Seakan-akan nikmat yang tadi tidak ada apa-apanya. Ketika apa?
Mereka bisa bernadhar kepada siapa? Allah yang tanpa ada hijab sedikit pun. Gitu. Ini bagian daripada nikmat, ya kan? Nikmat. Tapi antum nggak tahu siapa yang menyiapkan ini. Ya? Bahkan ketika jus ini antum minum dengan luar biasa enaknya, ya, luar biasa enaknya. Mungkin antum berkata, ini enak banget. Apalagi kalau bertemu dengan apa? Yang membuatnya, kan gitu. Gitu kan? Tapi antum gak usah nanya siapa yang membuatnya atau ketemu yang membuatnya, gak usah. Ya, cukup mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus. Kenapa? Karena ini nikmat dunia. Nikmat dunia. Yang hari ini mungkin antum mendapatkan apa? Asir, burtukol, jeruk ya. Ya, mungkin yang lainnya aneh nih mungkin yang apel lebih enak. Yang dapat apel mungkin bilang antum apa? Alpukat lebih enak kan gitu kan? Tapi akhirat tuh gak begitu. Yang Allah berikan kepada antum tuh nikmat di atas nikmat, kebahagiaan di atas, sehingga antum akan tertuju kepada satu siapa? Al-Mun'im. Siapa sih yang memberikan nikmat itu? Ya. Makanya ketika Allah nampak kepadanya, mereka mengatakan, hilanglah semua nikmat. Dengan apa? Karena bertemu dengan Al-Mun'im, Dat yang telah memberikan semua nikmat itu. Gitu ya. Itu menunjukkan, Masya Allah, nikmat akhirat tersebut luar biasa ya. Ketika bertemu dengan siapa? Menatap, bernador wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tidak ada hijab sama sekali. Gitu. Ini kan baru bercerita tentang apa? Bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Mereka hidup dan mereka diberikan apa? Nikmat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal di sini mengatakan tidak katanya. Nah, tidak. Baik. Kemudian jamaah sekalian, kata beliau, ada 5 pertanyaan mengenai para syuhada. Maksudnya kalau ada pertanyaan yang kontradiktif, ya, Al-Imam Al-Qutubi telah memberikan jawaban di sini. Pertama, ada yang menyatakan, apa pendapat Anda tentang hadis yang telah Anda sebutkan? Ini hadisnya. Tidak seorang pun dari kamu sekalian yang melewati kubur saudaranya yang mukmin, yang dia kenal semasa hidup di dunia, lalu dia mengucapkan salam kepadanya, melainkan mayit itu mengenalnya juga dan menjawab salamnya. Al-Qurtubi dalam catatan kakinya menuliskan bahwa hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Kemudian kata beliau, kami jawab, hadis ini bersifat umum. Yakni ada takhsis, pengkhususan dari hadis lainnya. Oleh karena itu harus diartikan bahwa mayit itu adalah selain para syuhada. Selain para, maksudnya gini. Selain para syuhada, bisa saja dikembalikan ke mana? Kuburnya. Karena kan dari awalnya mengatakan syuhada itu langsung berada di mana? Di sorga. Di mana? Di sorga. Berarti selain syuhada memang tidak berada di mana? Di sorga, ya. Tetapi berada di nikmat Allah yang lainnya. Anda ulang ya. Tidak langsung berada di sorga, tapi berada di nikmat Allah yang lainnya. Sehingga ketika dia, ya, ada seseorang yang mengenalinya, maka dikembalikan ruhnya kemana? Kuburnya. Hanya sekadar menjawab salam saja. Setelah itu dikembalikan. Tapi syuhada memang berada di mana? Di surga. Itu khusus. Gitu ya. Maka di mana? Di Mekah itu dikhususkan ya kuburan siapa? Syuhada. Berbeda dengan kuburan mukmin yang lainnya. Dan ini bagian daripada penghormatan kepada siapa? Kepada syuhada. Berbeda dengan kita. Ya. Berbeda dengan kita. Ada hadis riwayat Imam Muslim. Dulu pernah kita jelaskan di sini bahwa seseorang yang meninggal dunia kemudian dikuburkan di pekuburan orang mukmin yang biasa saja. Orang mukmin yang biasa saja. Anda katakan, kalau orang mukmin yang biasa saja, mungkin saja ada seorang mukmin yang meninggal dunia, tetapi dia melakukan kemaksiatan kepada Allah dan belum bertabat. Kira-kira diadab apa di kuburnya? Diadab. Kata Imam Muslim,
maka jironnya tetangganya, maka dia akan merasakan sebetulnya mendengar apa? Kepedihan siapa? Tetangganya yang berada di kubur. Maka daripada itu disunahkan sebetulnya boleh kita meminta dimakamkan di pekuburan orang apa? Orang-orang soleh agar tidak mendapatkan apa? Ya, bukan siksa subur, tapi ketidaknyamanan karena ada tetangga yang disiksa di kubur. Itu. Kan kita nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Jangan-jangan begitu dikubur tetangganya pemabuk. Maka selama itu di adab yang pemabuk kita akan merasakan apa? Kengerian dan lain sebagainya dari apa? Tetangga kita yang berada di kubur tersebut. Kalau di kita kan cuma satu kan? Misalkan di Pondok Ranggon itu. Sini kuburan non muslim, sini kuburan kan nggak tahu yang muslim itu. Apakah yang meninggal dalam keadaan syahid, syahid akhirat maksudnya, ya? Atau ada yang meninggal dalam keadaan dia mukmin tapi masih melakukan dosa. Itu kita. Maka kalau boleh antum milih yang benar-benar meninggalnya, tapi kan susah kan? Susah, ya. Kalau begitu Ustaz harus punya kuburan khusus. Dari mana juga, ya? Udah tanahnya mahal lagi kan, ya kan? Kuburan khusus juga tahu kita keluarga kita apakah wafatnya dalam keadaan husnul khotimah semua kan nggak tahu juga, ya. Artinya mungkin besok kita akan ada masalah-masalah di kubur walaupun kita insya Allah ditakdirkan masuk surga. Sebagai ujiannya akan ada masalah-masalah di kubur karena kita nggak tahu yang tetangga-tetangga kita tuh seperti apa amalnya. Ya. Itu. Tapi mudah-mudahan baik-baik semua. Ya. Termasuk kita pun juga nggak tahu. Kita sedang berusaha mudah-mudahan wafat dalam keadaan baik. Dosa-dosa telah diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini pertanyaan pertama. Kedua, jika malaikat dinyatakan Malik telah meriwayatkan dari Ibnu Syihab dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik Al-Ansari. Telah dikhabarkan kepadanya bahwa ayahnya Ka'ab bin Malik pernah bercerita sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesungguhnya jiwa orang mukmin adalah burung yang makan di pohon-pohon di dalam surga sampai Allah mengembalikannya ke kuburnya pada hari dia membangkitkannya. Bukankah ini berarti roh setiap mukmin berada di surga? Kami jawab, kata Al-Qurtubi, kami jawab. Para ahli bahasa mengatakan bahwa ada ta'luku, yakni dengan didomahkan di atas huruf lamnya yang bergantung itu. Ya berarti di situ maksudnya adalah makan selama-lamanya. Berarti penghuni surga itu jiwanya masyghul, sibuk karena apa? Hanya makan saja, mendapatkan kenikmatan makan dan lain sebagainya di mana? Di surga. Maksudnya kan pertanyaannya apa iya ruhnya bisa kembali ke mana? Kubur. Sementara mereka kerjanya cuma apa di sana? Bersenang-senang dan makan-makan. Tapi ada juga yang meriwayatkan ya laku itu bukan dengan doma tapi dengan nasab, ya dengan fatah. Sehingga riwayat ini lebih banyak artinya dia berkeliaran. Nah, makna berkeliaran sesukanya itu boleh saja dia tetap berada di surga atau ahyanan sewaktu-waktu bisa kembali ke mana? Ke dalam jasadnya yang berada di mana? Di kubur. Dua ini kata Al-Qurtubi tidak bertentangan. Tidak bertentangan, ya. Karena ini Allah berkehendak. Bisa saja yang mananya berkeluyuran itu ya memang di haulal arsy hanya sekitar arsy kalau atau memang dia kembali ke mana? Ke kuburnya hanya untuk menjawab salamnya. Termasuk di sini kata beliau ini pengecualian kepada siapa? Ruhnya para syuhada. Ruhnya para syuhada. Ketiga, keempat dan kelima di pertanyaan ini jawabannya sama. Maksudnya adalah pengecualian kepada ruh orang-orang yang meninggal syahid. Itu aja ya. Kalau Anda gak bacakan semuanya. Nah, bahkan di dalam kelima ini dari Ibnu Majah ya. Dari Ibnu Majah kemudian membawakan hadis di bawahnya man taraka dainan au dia'an fa'alallahi wa rasuli. Barang siapa yang meninggalkan suatu hutang atau suatu tanggungan, maka
urusannya besok di akhirat ditanggung oleh siapa? Allah dan Rasulnya. Wa man taraka malan faliwa rasatihi. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan menjaga agamanya dan dia meninggalkan hartanya, maka hartanya kembali kepada ahli warisnya. Itu apabila lam yu'adda anhu as-sultanu. Apabila tidak dibayarkan oleh penguasa. Ini menunjukkan ada yang berkata, dan antum mungkin pernah dengar kalimat yang berbunyi begini. Orang yang meninggalkan utang, ya, dan dia tidak membayar hutangnya, maka terhalang untuk masuk surga walaupun orang yang mati syahid. Ini yang dimaksud. Walaupun orang yang mati syahid. Taib, ikhwan. Kalau dikatakan tanggungan, dikatakan diaan, apakah ini hanya bersifat hutang? Bersifat hutang enggak? Atau hanya khusus hutang? Antum punya tanggungan, apa bersifat hutang saja? Tanggungan itu misalkan bersifat hutang berupa uang. Kalau dikatakan tanggungan, tidak. Kalau dikatakan tanggungan itu bisa umum. Contoh gini, antum di rumah punya saudara, ya, yang fakir, miskin di kampung, sehingga antum bawa ke rumah antum, bukan kita tanggung antum, iya tuh. Maka kalau dikatakan yang dimaksud bagi orang syahid itu bukan hutang berupa emal, satu nih, bukan berupa harta, sehingga pemahaman dari zaman ke zaman, ya, banyak orang mengatakan orang yang punya hutang, hatta orang yang syahid di jalan Allah, maka terhalang untuk masuk. Kata Al-Qurtubi, ini mustahil berlaku kepada siapa? Orang yang meninggal syahid. Satu. Yang kedua, ini pun juga tidak berlaku kepada orang-orang yang memang betul dia punya hutang harta. Ya. Tetapi tidak berlaku kepada orang yang sudah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membayarnya, ya. Tetapi tetap tidak punya kemampuan untuk membayarnya. Kemudian dia meninggal dunia, maka ini tanggungannya siapa? Allahu wa Rasuluh, kan gitu. Ya. Jadi tidak di general semua orang yang punya utang sehingga mahjub terhalang untuk masuk surga. Yang ketiga, dia sudah berusaha, ya, atau dia sudah punya utang, ya kan? Dan dia memang niat untuk bayar. Kemudian ada tangguhan. Saya bayar antum, ya kan? 1 bulan. Kemudian belum sampai jatuh tempo 1 bulan, sudah meninggal dunia. Ini juga tidak akan terhalang masuk surga. Kenapa? Karena memang dia juga ada niat untuk bayar, dan memang belum jatuh tempo. Paham gak kira-kira? Kan selama ini dengarnya begitu kan? Ya, orang yang punya utang itu, walaupun dia mati dalam keadaan apa? Syahid, maka sebelum hutangnya dibayarkan tidak akan masuk. Nah, ini enggak sampai di situ sebetulnya pemahamannya, ya. Pemahamannya. Ada pengecualian begini. Kecuali dia punya utang. Satu, tidak ada niat untuk bayar. Satu. Kedua, ya, dia punya kelapangan harta, tetapi apa? Menunda-nunda untuk membayarnya, gitu kan. Yang ketiga, dia ngutang memang dengan kedoliman untuk merusak hartanya. Kan ada kan? Ini banyak duit lah, banyak harta, udah utangin. Kamu utang. Biar apa? Biar habis hartanya. Ini jelas. Dan sifat ini tidak mungkin ada di siapa? Orang yang beriman, apalagi orang yang mati. Nah, itu. Paham ya? Ini pertanyaan ketiga. Itu. Jadi orang mati syahid tidak. Pengecualian di sini. Karena tidak mungkin. Ya, tidak mungkin terjadi. Atau orang-orang yang beriman, tidak mungkin dia punya utang, tidak ada niat untuk membayar atau menunda-nunda untuk membayarnya, atau dia ada hasad untuk apa? Merusak agar habis harta saudaranya dengan cara apa? Dipinjam kemudian tidak dikembalikan. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Walaupun muamalah seperti itu kadang-kadang ada. Tapi sekali lagi, bagi orang yang beriman, benar keimanannya kepada Allah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Walaupun Anda pernah dengar khobar, ada sebagian ikhwan, kecil mungkin ya bagiannya, ada yang begitu. Dia punya utang, kemudian dia tidak mau
bayar. Dan ada juga yang menunda-nunda pembayaran. Ada juga ikhwan yang memang doyan ngutang. Ada, bukan yang di sini, tapi ikhwan. Ini tidak boleh seperti itu, ya. Keluar dari sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bolehkah kita ngutang? Boleh, tapi bukan untuk dijadikan sebagai apa? Kebiasaan. Boleh ngutang itu kalau daruri, emergency, boleh. Dan seala keadaan untuk menghilangkan apa? Kebutuhan saja, bukan untuk konsumtif. Apalagi untuk apa? Menghias diri. Ya kan? Ada kan dia ngutang untuk menghias diri, biar kelihatan apa? Kinclong, keren gitu kan? Ya, ada itu. Gordeng rumah, ngutang. Kapan ngutangnya? Tanggal 15 Ramadan. Biar apa? Nanti tamu pas lebaran, keren gitu kan? Itu kan ada, itu konsumtif namanya. Itu lain seperti itu. Ya, hati-hati. Ini bab yang ke berapa tadi? Bab seputar syuhada ya. Baik, kita lanjut. Apa yang dimaksud di dalam burung-burung hijau? Ya. Halaman 319. Dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud dinyatakan bahwa arwah para syuhada ada dalam perut burung-burung hijau. Dan riwayat Malik, jiwa orang mukmin adalah burung. Ya, ini maksudnya di dalam burung jiwanya. Sementara itu, Al-A'mashi juga meriwayatkan dari Abdullah bin Murrah. Dia berkata, Abdullah bin Mas'ud pernah ditanya tentang arwah para syuhada. Maka dia menjawab, arwah para syuhada di sisi Allah bagaikan burung-burung hijau di dalam lentera-lentera di bawah aras. Anda ulangi ya. Arwah para syuhada di sisi Allah bagaikan burung-burung hijau. Baik, redaksi yang lain tadi mengatakan apa? Arwah para syuhada di dalam burung-burung hijau. Ini masih sama dari Abdullah bin Mas'ud, tetapi perawinya berbeda. Dia mengatakan apa? Arwah para syuhada di sisi Allah bagaikan burung-burung hijau di mana? Di dalam lentera-lentera di bawah arasy. Mereka berkeliaran dalam surga kemana saja mereka suka. Kemudian kembali ke lentera-lentera mereka masing-masing. Gitu ya. Tidak ada masalah. Yang kedua, bertasbih dengan kalimat bagaikan burung-burung hijau. Yang satu mengatakan berada di dalam burung hijau sebagaimana arwah keluarga Firaun berada di burung yang hitam. Ya. Enggak bertentangan. Tidak bertentangan seperti itu, ya. Hadis ini semua seperti yang diriwayatkan oleh Malik di atas. Ya. Dan hadis ini kata beliau lebih sahih dibandingkan riwayat orang yang menyatakan bahwa arwah para syuhada berada di dalam perut burung-burung hijau. Nah, itu cuman mengatakan lebih rasional, lebih sahih dibandingkan dengan yang mengatakan berada di perut burung hijau. Dia mengatakan seperti gini, kalau dikatakan tasbih, perumpamaan. Ada seorang laki-laki yang tinggi, putih, gagah, berwibawa lewat di hadapan antum. Lalu antum mengatakan, Ro'aitu asadan fit thoriq. Apa bahasanya? Ro'aitu asadan fit thoriqi. Aku telah melihat apa? Asad. Singa di mana? Di jalan. Itu kan tasbih. Yang antum lihat itu singa atau seorang laki-laki yang gagah? Seorang laki-laki ini tasbih bukan? Tasbih kan? Tasbih. Tapi dengan kalimat itu lebih sahih, lebih utama karena memang dia mengatakan aku melihat. Berbeda dengan kalimat sami'tu rajulan. Aku mendengar seorang laki-laki kal asadi seperti apa? Seperti singa. Sama-sama pakai apa? Perumpamaan kal asad. Tapi yang satu ini itu aku melihat. Ini lebih apa? Utama, ya kan? Tapi yang dua-dua sama kan? Bukan melihat serigala kan? Yang dilihat siapa? Laki-laki yang gagah
berwibawa, ganteng dan lain sebagainya. Maka kalimatnya sama, diumpamakan seperti serigala. Gitu. Ya, pernah lihat laki-laki kayak begitu? Takjub kan? Masya Allah. Gitu kan? Nah, itu. Ini hanya perumpamaan saja. Karena menurut hadis Malik, maka hadis yang kedua ini lebih utama daripada hadis yang pertama yang mengatakan seperti burung-burung yang berada di mana? Surga. Tapi hadis yang pertama mengatakan berada di dalam burung yang berada di mana? Di surga. Ya. Udah antum nggak usah ini karena ini perbedaan para ulama yang sudah dijelaskan. Bab berikutnya jenis-jenis mati syahid. 321. Pada bab ini diterangkan jenis-jenis mati syahid dan kenapa disebut syahid. Kalau kenapa disebut syahid sudah Anda jelaskan tadi di awal. Al-Juri dan lainnya meriwayatkan dari Abu Malik Al-Ash'ari, Al-Ashja'i. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, barang siapa telah berangkat pergi di jalan Allah, lalu mati atau terbunuh, dia syahid. Barang siapa yang berangkat atau bersiap-siap pergi di jalan Allah, lalu mati atau terbunuh, berarti ada dua keadaan. Dia sedang berjalan menuju tempat perang, kemudian meninggal, belum sampai tempat perang. Ya, belum sampai tempat perang. Ya, dengan sebab apapun meninggalnya, Pak. Tapi belum sampai tempat perang, dia juga syahid. Ya. Atau dia memang belum sampai tempat perang, tapi memang dibunuh juga. Belum perang dia, bahkan belum sampai ada musuh dia dibunuh mati, itu juga syahid. Ya. Kata beliau, jalan atau memang dia mati ya, belum sampai tempat perang ya. Apalagi kalau dia sudah sampai tempat perang itu kan. Terbunuh, maka dia termasuk syahid kata Rasulullah. Atau dihempaskan kudanya atau ontanya ya. Atau disengat binatang berbisa atau mati di atas tempat tidurnya dengan cara apapun yang dikehendaki Allah. Sesungguhnya dia syahid dan akan mendapatkan surga. Yang kedua ya. Kalau yang pertama memang dia berjalan kemana? Medan perang. Ya. Yang kedua seseorang sedang berjalan bukan ke medan perang. Berada di atas apa? Mobilnya. Atau berada di atas motornya. Tabrakan, tergelincir, mati. Kata Nabi, syahid dia. Ya kalau dulu kan katakannya di atas unta atau kudanya. Kemudian kudanya berontak, jatuh, dia mati, syahid. Nah, sekarang motor, ya kan? Mobil, pesawat, ya kan? Tabrakan. Nah, itu. Cuman mungkin yang pertanyaannya begini. Apakah orang itu yang berada di atas motor atau mobil kemudian tabrakan atau ditabrak dalam kondisi dia kemudian mati secara umum atau juga ada syarat khusus? Hah? Umum atau khusus? Umum begini, siapa saja gitu kan. Yang penting dia beriman atau yang penting dia Islam, Muslim. Ya, tentunya memang ada syarat khusus yang mengiringinya. Yakni apa? Dimanapun dia berada, tetap dalam keadaan beriman kepada Allah. Ingat, kalau dikatakan beriman berarti yazudu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Kalau dikatakan beriman berarti dia memenuhi tiga syarat. Apa itu? Ucapannya, hatinya, dan juga perbuatannya. Terjadilah sesuatu di atas kendaraannya, imma dia nabrak atau ditabrak, kemudian dia meninggal dunia, syahid kata Nabi. Karena ada pengecualian. Dia bersyahadat, katakan seorang muslim, ya kan? Kemudian dia menaiki kendaraannya tetapi dalam perkara maksiat kepada Allah. Kemudian dia meninggal dalam tabrakan atau ditabrak. Masuk kategori syahid? Tidak. Ada gitu kan? Satu rombongan menuju, Ana sih gak bilang gitu.
Ya terserah itu, satu rombongan. Bahkan di perjalanan tuh joget-joget. Iya, iya, karaoke segala macam. Qadarullah masyafa'ala. Tabrak atau ditabrak. Pengecualian tidak seperti itu. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat sebagai muslim. Dalam keadaan di perjalanan apa? Bermaksiat. Atau sedang ziarah yang tadi, Pak, dikubur. Dikubur, Pak. Sedang meminta kepada siapa? Tiba-tiba jatuhlah buah. Ada memang duren di kuburan. Duren. Hah? Jarang, ikhwan. Ya kan? Pohonnya yang roboh. Ya kan? Satu batang. Beringin yang besar. Menimpa kepala. Mati di depan kuburan. Nah, itu juga pengecualian. Terbentur. Ya. Benda keras dia mati. Tapi dalam keadaan apa? Maksiat. Beda. Antum sedang baik-baik saja. Ikut bangun masjid gitu kan. Ikut bangun masjid, Pak. Ya kan? Lagi ngaduk. Tiba-tiba ember dari atas jatuh loh, Pak. Ember tukang tuh. Jatuh. Qadarullah meninggal. Kenapa tadi jatuhan? Ember, dan qadarullah ember itu isi adukan full. Bukan cuma ember. Ada adukannya full kena kepalanya. Mati di tempat. Nah, insya Allah dia syahid. Dan itu termasuk syahid akhirat namanya. Syahid akhirat. Gitu. Antum sodma. Tabrakan itu Masya Allah. Makanya kan tetap harus mengikuti nasihat Rasulullah. Ittaqillaha haitsuma kunta. Itu syaratnya supaya mendapatkan syahid akhirat. Ya kan? Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Ini harus dibedakan. Jangan sampai alhamdulillah dia husnul khotimah. Kenapa? Lagi ziarah di seluduk babi. Lagi ziarah di seluduk. Terus lagi apa? Dia juga lagi motong pala kambing di situ. Iya itu. Ya, babinya pengen pala kambing. Protes gitu kan. Itu nggak bisa dikatakan apa? Syahid. Ya. Gitu ya. Kan ada yang gitu kan? Iya kan? Di mana dia meninggal? Itu tadi. Ya, berantem sama mertuanya. Terus ya minum baygon. Dia mudah-mudahan dia husnul khotimah. Dari mana ente? Minum baygon, matinya minum baygon. Lalu dikatakan mudah-mudahan husnul. Itu Pak, disolatin lagi di masjid, didoain lagi Pak, disaksikan lagi. Bagaimana pendapat kalian dia termasuk min ahlil khair? Khair katanya. Minum baygon dikatakan min ahlil, gimana ceritanya? Khair kan? Itu. Parah ya. Pernah ada yang kayak gitu? Pernah. Dan anak termasuk saksi mata itu Pak. Ramadan dia gantung diri Pak. Disolatkan di masjid. Ada yang mengatakan minal khair. Itu sama zamannya khair juga Pak. Padahal gantung diri itu bulan Ramadan. Al-Imam Ad-Dahabi memasukkan perkara itu kepada termasuk dosa-dosa besar di bab yang ke-11. Itu kan. Tentang Al-Kabair itu. Barang siapa yang membunuh diri dengan racun, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan meminum racun sampai hari kiamat. Dan dia tempatnya di mana? Neraka. Tidak bisa dikatakan min ahlul khair, tidak bisa. Apalagi pakai kalimat qulu jami'an khair, tidak bisa. Katakan oleh kalian semua, dia termasuk apa? Khair, gimana ceritanya? Ya. Ini, nggak bisa masuk kepada jenis termasuk syahid akhirat. Enggak. Lalu apa kata Nabi? Atau disengat binatang berbisa. Ini termasuk syahid akhirat. Dia beriman, Pak. Ngambil wudu, Pak. Ngambil wudu. Atau memang mau apa? Mau tayamum. Atau istinja. Atau istinjar gitu kan. Cari ke sedikit semak-semak gitu kan. Tiba-tiba dipatok apa? Ular berbisa. Qadar meninggal dunia. Maka termasuk syahid akhir. Banyak tuh Pak. Tapi antum jangan dicari. Mau kemana akhi? Ini mau cari syahid di mana? Semak-semak nih. Biar digigit ular kobra. Yaitu namanya juga bunuh diri. Termasuk dhalimun linafsi. Gitu. Masya Allah ini luar biasa. Ada kesempatan. Ya. Bukan cuman binatang berbisa atau apa saja. Ular. Apalagi? Kalajengking. Tawon kan? Tawon bisa nggak? Bisa. Antum digigit tawon satu RT. Bisa juga. Tawonnya satu RT kan? Ya satu sarang itu kan? Ya Allah itu berapa ribu kan? Nah itu kan? Ya, meninggal dunia. Itu bisa.
atau mati di atas tempat tidurnya dengan cara apapun yang dikehendaki Allah. Itu. Maksudnya gini, antum bisa bayangkan kan tidur mati di atas tempat tidur, ya kan? Di kasur yang empuk. Maksudnya Pak, dia meninggal di dalam apa? Agamanya Allah. Ya, meninggal di dalam agamanya. Dia tidur, ya kan? Dalam sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum tidur dia berwudu, ya kan? Setelah berwudu dia mengikuti sunnah-sunnah Nabi Alaihissalam yang ringan, yang sedang, yang berat diikuti semuanya. Dengan izin Allah dia diwafatkan di tempat tidurnya. Kalau dia berada di atas sunnah Nabi, maka meninggalnya dihukumi dengan apa? Syahid akhirat. Nah, begitu Pak. Maka niatkan semuanya, niat apa? Ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hatta dia meninggal di atas tempat tidurnya, maka akan mendapatkan bagian syahid akhirat. Maka jangan males. Jangan Pak. Jangan cuma bismika amoto. Itu ingin ngapin syahid lagi kan? Itu namanya males. Ya, ya cuman bismika Allah amoto wa ahya. Cita-citanya syahid. Ikutin sunnah wudu. Apa terpanjang surah yang dibaca Nabi, hadis Aisyah itu Nabi, ya bahwa Nabi lam yanam, Nabi tidak pernah tidur sebelum beliau membaca apa? Al-Muluk dengan As-Sajadah. Coba, ada gak antum yang sudah rutin tiap malam baca itu? Itu ratusan hadis dibacakan oleh ustadz-ustadz ini. Al-Muluk, Al-Muluk bang, ada. Alhamdulillah. Sebab ini sekian banyak ini enggak baca. Baca tapi tawadhu ya, enggak mau jawab. Ya. Al-Muluk, As-Sajadah apa lagi? Al-Baqarah. Satu surah lagi, Masya Allah. Satu surah, Masya Allah. Itu luar biasa antum ini. Tadi kan langsung jawab Al-Baqarah, satu surah. Kalau dikatakan Al-Baqarah berarti satu surah. Ada juga bilang, Ana baca Ustaz mau tidur. Apa yang dibaca? Amanah Rasul. Berarti kan bukan satu surah. Hanya baca apa? Amanah Rasul. Berarti dua ayat terakhir. Ana baca Ustaz. Kalau mau tidur apa? Ayat kursi. Berarti hanya satu. Tapi kalau tadi antum baca Al-Baqarah, tanggung jawab itu. Berarti bacanya satu. Kan antum jawabnya apa? Al-Baqarah. Berarti satu surah. Nah, maka hati-hati dengan pertanyaan itu. Jawaban itu ya. Ada lagi apa lagi? Al-Muluk, As-Sajdah, Al-Baqarah apa lagi? Hah? Al-Ikhlas 3 kali. Al-Falaq, An-Nas. Ini Masya Allah ini bagian kita. Bagian kita. Ya. Bila Allah menghendaki mewafatkan kita syahid, syahid bil akhirah bisa saja. Hatta di mana? Di atas. Dan ini luar biasa. Sudah meninggalnya di rumah kita. Ya kan? Di atas kasur gitu kan. Selimutnya tebal gitu kan. AC-nya dingin. Plus dapat apa? Syahid. Luar biasa. Ya. Jangan malas deh. Jangan malas. Mau syahid yang mana lagi? Kan nggak ada bagian nih syahid yang lain. Ya. Jihad Allah jihad. Nggak ada kita. Belum ada. Bukan nggak ada belum. Belum ada. Kan nggak boleh antum angkat senjata sendiri mau kemana. Ya kan? Gitu. Baik. Lalu At-Tirmidzi menjelaskan hadis dari Abu Hurairah. Asy-syuhada'u khamsatun. Riwayat At-Tirmidzi, syahid itu ada 5. Ini tambahan dengan yang lainnya tadi. Yang pertama, al-mat'un. Ya, al-mat'un yakni orang yang sakit perut dengan berbagai jenisnya. Nah, ulang ya. Hadis dari Tirmidzi, syahid itu ada 5. Yang pertama al-mat'un, yakni orang yang meninggal dengan asbab sakit perut dengan berbagai jenisnya. Bukan hanya satu. Ya. Sakit perut dengan berbagai, pokoknya yang disebabkan oleh penyakit-penyakit yang berada di mana? Perut. Lambung berada di mana? Maidah itu di perut. Usus buntu perut ya. Usus tidak buntu ada. Ginjal perut apa di pinggang? Sekitaran? Ya, perut juga. Terus apa lagi? Empedu
Ya, yang Masya Allah banyak ini. Banyak ini, Pak. Ya, yang paling banyak antum ya yang punya penyakit apa? Mah, lambung. Masya Allah berbahagialah kepada antum ini kalau punya apa? Jangan, waduh, mah ini. Antum bilang, mudah-mudahan termasuk salah satu penyebab anak nanti meninggalnya akhirat. Dengan apa tadi? Penyakit mah. Maka peliharalah. Bukan kesehatan, jangan sampai sakit mah. Masa pelihara sakit mahnya? Peliharalah ya kesehatan supaya tidak sakit. Bila sudah dipelihara sesuai dengan sunnahnya tidak berlebih-lebihan, qadarullah wa tetap antum punya gastro, punya penyakit mah dan asbabnya meninggal karena sebab itu beruntung. Kenapa? Karena dapat bagian syahid gitu ya. Jangan ngeluh, jangan ngeluh. Ujian yang Allah berikan kepada kita tetap kita katakan jangan mengeluh karena semua bukti dari apa? Kasih sayang. Bersyukur Pak masih diuji karena Allah sayang kepada kita. Ya, dalam hadis riwayat Muslim, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada kita, maka ajalu al-uquba, maka Allah akan menyegerakan apa? Siksaannya, yakni berupa apa? Ujiannya. Ya, antum sakit mah, sakit lambung, sakit kepala, migrain, terus-terusan itu bagian daripada apa? Kasih sayang bila antum beriman kepada Allah. Bila jadi kalau nanami Masya Allah, jangan gak usah inailahi lagi, tapi alhamdulillah. Mau kemana antum? Beli Nuralgin. Kenapa? Alhamdulillah sakit. Nah, itu kan lebih enak. Lebih enak. Jadi tanya sama apotekernya. Beli apa mas? Alhamdulillah ini sakit kepala. Adakah obatnya? Nah gitu. Alhamdulillah. Pasti nanya. Kok alhamdulillah mas? Selama ini jarang loh mas. Ya biar saya termasuk orang yang jarang. Biar aku termasuk orang yang jarang. Tapi kan endingnya bagus. Selalu apa? Bersyukur gitu kan. Kenapa? Karena nikmat yang tersisa itu lebih banyak daripada nikmat yang tidak ada. Bismillah ya. Ucapkan apa? Alhamdulillah. Ya. Banyak duit, lagi sedikit duit, lagi gak punya duit, benar itu. Gak boleh kan kalau gak sesuai ucapannya kan nifak, munafik kan. Harus berusaha. Bismillah. Nah, wal mabtun. Yang kedua termasuk syahid akhirat adalah wal mabtun, yakni orang-orang yang terkena wabah. Kalau wabah berarti khusus kan? Ada jenisnya. Apa yang kemarin? COVID. COVID itu wabah. Penyakit kadang-kadang apa? Yang demam berdarah juga wabah. Lepra juga wabah. Kemudian tipes juga termasuk. Ah, ini wabah semua. Ini termasuk kalau meninggal karena asbab wabah tadi meninggal. Dulu di kampung tuh ada begini. Kalau sudah wabah penyakit perut, apa namanya? Kolera ya. Nah, ada kan dukun, dari dukun ilmunya. Kata dukun, kamu taruh di halaman rumah itu bebegik boneka-boneka manusia. Kalau orang Sunda bilangnya pasnya bebegik kan? Oke, itu kan kalau di sawah untuk ngegeba burung prit ditaruhin bebegik gitu kan. Kamu kok kayak bebegik. Bebegik gitu. Itu dukun mengatakan wabah yang membawa jin yang bawa penyakit lepra itu kolera itu katanya takut dengan apa? Maka orang Sunda dulu baduh ya, sebagian besar itu kalau musim wabah naruh tuh bebegik di depan rumah, di depan tuh di belakang. Diyakini oleh mereka kata dukun itu bisa mengusir siapa? Jin yang membawa wabah. Apa boleh diamalkan? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena kita sudah punya pelindungan. Dengan apa? Al-mu'awwidatain di antaranya. Dua surah yakni Al-Falaq, An-Nas. Enggak usah pakai apa tadi? Bebegik, enggak usah. Ya jelas ya sirik. Karena dia taluknya kepada siapa? Bebegik. Dia waktu itu sedang menuhankan bebegik. Gitu. Tapi kalau untuk ngebah burung di sawah nggak apa-apa karena bukan bagian daripada keyakinan. Memang kalau bebegiknya dipakai tali rapia digoyangkan ya itu burung takut gitu kan. Kali ini kan apa kaitannya? Ditaruh di depan pintu itu bebegik. Nggak ada kaitannya. Kemarin ada ikhwan kita yang nanya, Ustadz boleh gak katanya kalau datang ada sihir tertentu dan sihir itu
tidak bisa menjamah orang yang kalau dia ngirimnya dan tidurnya di ubin, bukan di kasurnya. Itu ada yang ngirim sihir katanya nggak bisa. Boleh nggak itu dari dukunnya? Dukun santet kata santet tuh nggak bisa memakan korbannya yang tidur tidak di kasur tapi di ubin. Apa boleh diamalkan? Ana jawab tidak boleh diamalkan. Alangkah ruginya antum beli kasur yang empuk, ya kan? Tidur di mana? Kan bahlul itu namanya. Ya kan? Untuk apa beli kasur kalau tidur di mana? Iya, dengan alasan apa tadi? Biar tidak kena. Tidurlah di kasur yang Anda beli, bertaudlah ya istiadah kepada siapa? Kepada Allah. Selebihnya patawakal selesai. Itu kan kalau oh Anda kan takut mati Ustaz, sehingga tidur di mana? Mau di lantai, di kasur, di kerangkeng besi pun kalau memang sudah ditakdirkan mati, mati kan gitu. Rugi kan? Ini dukunnya aja. Ya namanya juga dukun sih, Pak. Ya kan? Lebih parah mana dukun dengan orang yang datang ke dukun? Hah? Ini lebih parah mana? Orang yang jadi dukun dengan orang yang datang ke dukun. Yang datang kan, yang datang. Pak, dukun, saya ini rezeki lagi seret nih, Pak. Biar gampang cari duit, gitu kan? Itu dukun, Pak, rumahnya reyot. Yang datang minta dapat, kan yang lebih parah siapa? Ya, ya itu kalau dukun tinggalnya di istana mungkin masih secara logika masih mending itu kan. Tinggalnya di mana? Istana mewah. Tetap ini dilarang, Pak. Tapi kan masih masuk akal. Minta duit ke dukun yang di mana? Rumahnya di istana. Makanya kan lebih parah, lebih gila daripada dukunnya. Ya, ada yang pernah datang ke dukun? Kayaknya ada yang pernah ya. Ya, nggak apa-apa lah, nggak usah ngaku lah. Matbun ya, matbun. Tapi ini kalau bicara seperti ini bukan termasuk kategori apa namanya mujahirin, bukan. Kalau mujahirin itu kan terang-terangan dia senang melakukan kemaksiatan, kemudian diceritakan dosanya di hadapan orang banyak dengan bangga. Itu namanya mujahirin. Tapi seperti Ana misalkan cerita, Ana pernah ke dukun dulu, bukan untuk itu. Untuk menyesali dan memberikan tahu kepada antum bahwa inilah sifat dukun dan inilah dukun itu begini, kan gitu. Tanpa dijelaskan kepada orang yang pernah berada di tempat tersebut, sulit. Seorang ustadz menjelaskan sihir. Seorang ustadz menjelaskan sihir. Lulusan manapun ustadznya. Tapi belum pernah berinteraksi dengan, itu sulit Pak. Berbeda dengan ustadz itu memang pernah berada di makom, di tempat tersebut. Ini lebih jelas, manfu, dan dia mengalaminya. Bukan dalam kondisi apa tadi? Mujahirin. Bukan. Antum jangan salah. Dan itu jangan, oh ini ustadz ini sedang mujahirin. Bukan. Ya, berbeda kalau dia alhamdulillah tuh anak dulu pernah maksiat. Ini bahlul ya. Lah kan dia maksiat bilangnya apa? Alhamdulillah. Kan gitu kan. Ya, seperti anak kan pernah menjelaskan. Ada yang pengen apa namanya? eh bisa makan gratis itu tanpa bayar masuk ke rumah makan, puasa 3 hari. Kemudian setelah lulusnya disuruh nelen ludah dukunnya itu. Orang-orang buka tuh pakai kurma, ini suruh ya mangap beludah dukunya, telan ludahnya itu. Ya kalau untuk gratis mah gak usah begitu kan. Sudah puasa capek 3 hari suruh nelen ludah dukunya kan apa. Dan itu ada, dan Nana pernah ikut ke yang model begitu. Cuman Nana gak ikut puasanya. Ikut 9 orang ya, ternyata beda-beda keilmuannya. Nah 3 orang tuh ikut yang tadi. Pengen makan, kan pengen makan gratis mah gampang Mbak. Makan di rumah mertua aja gratis kan gitu kan? Apa susahnya kan? Kan gitu. Maka puasa 3 hari, ya kan? Bukanya pakai nelen liurnya, dukunya dan lain sebagainya. Ya, itu kan? Itu fakta ada yang kayak begitu. Dan itu diajarkan di mana? Di pondok, Pak. Di pondok coba. Kalau anak gak jelaskan bisa saja orang terjerumus masuk ke mana? Karena gak paham mengatakan semua pondok itu bagus. Enggak. Bahkan ada dengan ini, oh ini pondok katakanlah enggak, harus paham. Karena ada ustadz dan kiai yang mengajarkan hal demikian. Nanti kalau nggak paham dikatakan, kan ini dari kiai. Boleh-boleh saja. Padahal sihir, syirik. Nah itu. Dan itu ada. Ya.
Coba, ilmu pelet itu diajarkan di mana, Pak? Eh, pondok. Kalau sekarang kan enggak, di tukang mancing kan? Iya toh, ilmu pelet di tukang mancing kan? Dulu di pondok loh, Pak. Di pondok diajarkan. Apa ilmunya? Cukup baca 2 ayat awal surah Yusuf gitu kan? Atau ayat yang ke-15 apa 16 itu dibaca itu puasanya 7 hari, setiap habis sholat dibaca 41 kali. Udah ditulis belum? Itu aja ditulis. Ngapain kan? Ini kan sihir itu nggak boleh. Itu diajarkan di mana? Di pesantren. Bahkan ijazahnya di hari yang sakral, hari Jumat. Bayangin, Pak. Ya, suruh baca itu aja. Puasa 7 hari. Setiap sholat 41 kali. Santri itu dikit terus, Pak. Biar apa, Pak? Biar dapat perempuan aja mesti susah sembahyang. Ngapain coba? Iya kan? Orang yang muka pas-pasan aja dapat. Kenapa? Karena Allah sudah menciptakan manusia itu berpasang. Ya sudah. Kalau nggak dapat di dunia, besok di mana? Ya di surga kan gitu. Di akhirat. Jadi hati-hati ya. Jadi Anda jelaskan seperti itu. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, wal ghoriku. Orang yang meninggal dalam keadaan tenggelam. Ya, taib. Yang dikatakan tenggelam itu konotasinya apa? Harus di air. Ya. Ada gak tenggelam selain di air? Ini orang misalkan masuk ke lumpur. Ya, mati masuk ke lumpur seperti lumpur apa dulu? Lapindo. Itu termasuk tenggelam kan? Tenggelam atau tertelan. Ya, lumpur ada airnya kan? Ada dikit ya. Jadi kalau air sudah campur lumpur tetap dikategorikan tenggelam apa bukan? Artinya yang menyerupai seseorang itu seperti itu. Maka dikategorikan tenggelam. Antum lagi gali kubur, qadarullah masyafa'ala, ngamblas ke bawah, gitu kan? Artinya antum jadi dikubur. Yang mau dikubur belum jadi dikubur, yang gali kubur duluan dikubur qadarullah. Nah, itu bisa termasuk syahid. Karena disamakan dengan algorik tadi. Ada kepengen ada pernah terjadi. Pernah terjadi gitu. Gitu kan? Mayatnya belum dikubur, yang gali mayatnya duluan. Berarti Masya Allah ya. Tapi tetap beriman. Tetap beriman. Wasahibul hadmi. Yang keberapa itu? Keempat. Sahibul hadam. yakni orang yang tertimpa reruntuhan. Tembok, batu, pepohonan. Ya. Lagi berteduh malah tertimbun. Ada juga kan yang bawa mobil hujan besar, tiba-tiba pohon tumbang ya, menimpa. Nah, itu termasuk syahid akhirat. Tapi dengan apa namanya? Ya, syarat berlaku ya, syarat berlaku. Masya Allah. Kasih Allah. Nah, yang terakhir baru di sini wasyahid fisabilillah azza wajal. Ini beda. Syahid karena berjuang di jalan Allah. Ini dibagi dua. Orang syahid fisabilillah yakni dengan gencatan senjata. Ada juga syahid fisabilillah para thalabul ilmi. Ya, syahid fisabilillah para thalabul ilm. Masya Allah itu. Itu juga syahid fisabilillah. Antum meninggal ketika jalan menuju majlis ini, atau sepulang dari majlis ini, atau sedang ngaji, maka termasuk syahid fisabilillah. Masya Allah ya. Ini 5. Tapi dengan yang di atas tadi jumlahnya ada 11. Ya, jumlahnya ada 11. Ini jenis mati syahid. Nah, belum tadi di atas di bawah di tambahannya termasuk di halaman 322. Man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Barang siapa orang yang terbunuh atau dibunuh karena menjaga hartanya, maka dia termasuk syahid. Apa namanya kalau di jalan itu? Dibegal. Ya, dibegal. Melawan atau tidak melawan. Kalau meninggal dunia, ya kan? Dibunuh karena antum mempertahankan motornya atau mobilnya atau yang dibawa oleh antum, maka syahid. Maka
syahid. Itu. Tapi yang pertama lawan dulu apa enggak? Kalau laki-laki lawan, perempuan pun lawan gitu kan. Motor antum mau diambil, lawan dulu. Sesuai kemampuan gitu kan, lawan. Nah, kalau dia terbunuh, gimana? Dapat pahala gak? Dapat, Pak. Kalau antum yang terbunuh, antum melawan, ya kan? Terbunuh, syahid. Ya, tapi kalau dia yang terbunuh, antum dapat pahala, tapi di hukum Indonesia, antum juga pasti masuk penjara. Ya, nah. Ya enak, ya sedih juga ya. Ya enak ya. Akhiratnya pahala, dunianya di penjara. Ya kalau dia terbunuh berarti kategori masuk kepada pembunuhan kasusnya. Berat juga ya. Berapa tahun itu? Itu masuk gak pembunuhan sengaja atau kan nggak ada pembunuhan dengan eh, eh, direncanakan karena dia kita kan membela. Repot juga ya. Repot juga. Padahal dalam Islam harus dia apa? Ya dilawan, mempertahankan gitu kan, mempertahankan. Udah ada, udah nih saya bunuh aja. Yang penting harta saya jangan diambil. Ya gak boleh begitu. Ya, lari bagaimana kalau lari? Motor taruh kemudian ya terserah antum lah. Tapi Islam mengajarkan bela, lawan dulu. Maka antum harus siap nih, bela diri dalam kebenaran. Itu termasuk syahid. Kemudian waman kutiladuna damihi atau damihi bahwa syahidun. Eh, Kutiladuna damihi orang yang terbunuh karena mempertahankan harga dirinya. Maksudnya jalan Allah ini. Mempertahankan darah itu berarti harga dirinya. Antum dicela segala macam ya, sampai diintimidasi gitu kan. Antum bela dengan lisan, dengan dalil. Ya dengan dalil, kan boleh itu. Tapi dia tiba-tiba bunuh antum. Ya, ini insya Allah. Kalau mati dalam keadaan seperti itu, termasuk syahid. Atau mempertahankan anak dan istri. Ya, mau diperkosa, atau mau dicolek, ya kita marahi gitu kan. Tiba-tiba dia apa? Langsung mukul antum. Ya antum tangkis. Ya kan? Dia ngasih jurus satu, antum balas dengan jurus dua ya. Dia kasih jurus dua, ya nggak dikasih karena nggak tahu. Nah, ya kan? Antum bela aja papuket kata orang Sunda ya. Nonjok ya lawan semampunya gitu kan. Takis aja, takis-takis. Tapi kena tuh senjatanya ke antum. Dengan izin Allah meninggal. Maka karena membela anak, ya, membela istri, maka termasuk syahid juga. Ya, kan harus begitu laki-laki kan? Begitu kan? Nah, begitu istrinya mau itu, antum bilang apa? Jangan coba-coba ganggu istriku. Langkahi dulu. Nah, itu. Maka jangan langkahi mayat itu dulu. Ya, rasain nih kepel aku gitu kan. Nah, itu. Nah, itu termasuk syahid. Jadi jumlahnya bukan 11 lagi bertambah. Tentang syahid di mana? Syahid akhirat. Baik. Beliau menjelaskan di bab ini yang terakhir halaman 326. Ta'un dan mati syahid. An-Nasai meriwayatkan dari Ibrah bin Syariah bahwa Rasulullah SAW bersabda, para syuhada dan orang-orang yang meninggal di tempat tidur berdebat di hadapan Tuhan kita tentang mereka yang mati terkena ta'un. Kata para syuhada, mereka terbunuh seperti halnya kami. Orang-orang meninggal di tempat tidur berkata, saudara-saudara kami itu mati di tempat tidur seperti halnya kami. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, periksalah luka-luka mereka. Jika luka-luka itu menyerupai luka orang-orang yang terbunuh, berarti mereka termasuk orang-orang yang terbunuh. Ternyata luka-luka mereka menyerupai luka orang-orang yang terbunuh. Ini hadis ini sahih
dalam An-Nasa'i. Maksudnya saling berdon, bersangka-sangka antara orang yang meninggal di jalan Allah terbunuh dengan orang yang meninggal di mana? Di tempat tidurnya. Artinya, Pak, orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid itu akan saling mengirikan antara pahala mereka sehingga mereka minta persaksian. Benar gak dia meninggal dalam jihad? Maka Allah katakan, coba periksa, betul gak ada bekas apa? Lukanya. Kalau betul berarti memang dia meninggal dalam keadaan jihad. Kalau tidak, berarti memang dia syahid meninggal di tempat tidurnya. Ini saking tingginya derajat kedudukan orang-orang meninggal dalam keadaan syahid gitu ya. Itu aja sisi kesimpulan dari beliau. Karena cukupkan ya. Lu di jam 11 lebih. Ya, nanti kita lanjutkan dengan bab terbunuh atau tubuh hancur dimakan tanah kecuali tulang ekor. Ya, nanti semua kita akan mendapatkan kondisi seperti itu. Dan ini juga ada pengecualian tubuh-tubuh para nabi yang Allah haramkan dimakan bumi. Ya, tapi kita cukupkan. Wallahu taala alam bisawab. Ya saya. Salim. Masya Allah. Barakallahu fiik. Bagaimana orang yang meninggal pada saat bekerja, apakah termasuk syahid? Betul. Dia sedang meninggal dalam keadaan apa? Mencari nafkah untuk keluarganya, ya. Itu termasuk syahid. Syahid akhirat namanya, ya. Syahid akhirat. Tapi ingat, tidak boleh terkontaminasi dengan apa? Kemaksiatan kepada Allah. Bagaimana sebaiknya mengucapkan turut berbela-sungkawa di grup WA, di mana kita tidak tahu sebab kematiannya. Ya, sebab kematiannya. Ini kadang-kadang yang kita punya grup, tetapi sering salah dalam menggunakan media sosial termasuk berbela sungkawa. Di grup tuh yang meninggal siapa, Pak? Salah satu anggota, ya. Tapi posting bela sungkawanya di mana? Di grup kan? Maka kalau ada bela sungkawa itu anggota grup langsung ke nomornya bukan di mana? Di grup. Ya, bukan di grup. Kemudian bagaimana kalimatnya? Sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW. Gul ucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi. Kemudian langsung Allahumma gfirlahu. Kalau laki-laki, Allahumma gfirlah. Selesai dengan itu. Ya, kenapa? Karena memang nggak usah diterjemahkan. Nggak usah diterjemahkan. Cukup kenapa? Semua sudah paham itu. Jangan di grup. Ini semuanya. Yang lain juga amin-amin nggak jelas. Ya, langsung japri kepada siapa? Nomornya. Ustadz kan yang punya nomor sudah meninggal dunia. Pasti dong yang memegang siapa? Keluarganya. Sudah, bukan di grup. Bukan di, saking malasnya cuma amin. Aminnya pun juga copy paste. Yang sudah ada tulisan itu malas namanya. Gak serius temenan. Ya, gak serius. Ada lagi gak pakai amin cuma jempol satu. Nah itu kan juga lebih malas lagi. Ya, seperti itu. Langsung ya. Langsung ke nomornya. Kadang-kadang ribet juga kan ketika masuk semua itu udah salah-salah macam-macam. Ada seperti orang kafir lagi, turut berduka cita, berbela-sungkawa. Mudah-mudahan husnul khotimah. Itu kalimat husnul khotimah itu kepada orang yang belum meninggal. Kepada orang yang sudah meninggal tidak ada dalilnya mengatakan semoga husnul khotimah. Nabi ajarkan dengan doa langsung. Ya, Allah maghfirlah atau Allah maghfir lah, ini untuk ajnabi orang lain. Tapi kepada ahlul musibahnya keluarganya ada istirja, ada kalimat Allahumma ajirhu ajirni fi musibati wa khlub lu khairon minha atau minhu. Itu beda antara orang lain dengan siapa? Keluarganya, kan gitu. Dan itu kalimat berbela sungkawa juga itu datang dari orang sekuler, ya kan? Saya ikut berbela itu dari orang sekuler.
Nabi nggak begitu kalimatnya, ya. Kok bela sungkawa, ya? Nah, itu. Ustadz, apabila teman saya berhutang, kemudian ingin membayar hutangnya, tetapi saya katakan nanti saja bayarnya. Apakah saya berdosa karena menunda-nunda teman saya membayar hutang tersebut? Ini ya termasuk begini. Bila antum mengetahui bahwa orang itu banyak hajatnya, kebutuhannya, ya, maka antum katakan, karena saya tahu bahwa Anda itu banyak kebutuhannya, silahkan pakai dulu aja gak ada masalah. Itu boleh. Ya, itu boleh. Tapi memang dia sudah tidak ada kebutuhan, bahkan sedang mendapatkan apa? Rezeki yang banyak, maka antum termasuk adil dosa. Kenapa? Dia termasuk menunda-nunda apa? Pembayaran. Anak kasih tahu begini. Ini mobil harganya 100 juta. Antum punya duit sebetulnya 200 juta. Kemudian antum beli secara kredit. Supaya apa? Bisa dicicil. Mampu nggak bayar dengan tunai? Mampu. Tapi antum milih yang mana? Itu tuh termasuk antum ada kemampuan sebetulnya untuk bayar. Dan tidak daruri amat itu duit itu, didiemin aja, ya kan? Tidak ada yang sesuatu yang lebih urgent. Kan logikanya, ini antum beli mobil. Ada yang lebih urgent. Kenapa nggak ditunda mobilnya? Kenapa nggak yang lebih masuk akal nggak? Mestinya kan termasuk berdosa kan? Kenapa pilih beli mobil sementara ada kebutuhan yang lebih urgent? Kalau tetap dia mobil dengan kredit, bahkan dia bisa bayar dengan tunai, termasuk itu menunda-nunda bayaran juga, termasuk apa? Kedoliman. Ini perhatikan nih yang suka kredit, yang suka kredit. Ya kalau masih bisa tunai, tunai. Kecuali kalau ada apa tadi? Suatu yang daruri dan memang punya keterbatasan sehingga harus membagi uangnya. Boleh. Mobil daruri, tapi ada juga yang daruri. Silakan. Gitu. Hati-hati ya. Ini ya gitulah. Kalau memang dia apa berkelapangan dan cukup, maka tidak selayaknya kita katakan nanti aja ambil, ya, terima. Karena itu akan membuka apa? Menunda-nunda dalam pembayaran. Definisi menerima takdir dengan ikhlas itu seperti apa? Dan kalau masih suka mengingat dan membicarakannya, apakah sudah dalam kategori ikhlas? Mengimani takdir itu pertama jelas dengan apa? Berridho. Dengan sifat apa? Ridho. Apa itu ridho? Tetap dalam kondisi orang itu senang. Senang apa? Senang ketika dia mendapatkan nikmat dan pun ketika dapat ujian tetap sikapnya senang. Nah, setelah itu baru apa? Sabar. Udahlah, senang kan sabar. Ya. Karena kalau sabar dulu tanpa ridho sulit. Anda ulangi, sabar tanpa ridho sulit. Tapi kalau sudah ridho tidak butuh sabar. Kenapa? Pasti sabar. Baik. Antum atau antuna selama ini menyikapi takdir itu mendahulukan ridho apa sabar? Hah? Mendahulukan ridho apa sabar selama ini? Baik, gini pertanyaannya. Ini cerita aja. Pernah antum bertengkar dengan istri antum pernah? Ya, yang antum respon dengan sabar apa ridho? Bener nih jujur. Sabar apa ridho? Sabar atau disabar-sabari? Kayaknya itu tuh. Kalau disabar-sabari berarti gak sabar. Tapi kadang ridho apa? Mau apapun seperti apapun isi anak senang aja nggak apa-apalah. Itu ridho namanya. Maka nggak perlu lagi sabar. Kenapa? Karena otomatis sabar. Gitu. Ya kan? Sehingga istri antum tuh marah sebagaimana mau cemberut, mau apalah, jungkir balik juga antum senyum aja. Udah biasa kok istri anak kayak begitu. Itu ridho namanya. Bahkan tuh bilang, udah belum Mi anunya jungkir baliknya?
Ya karena antum ridho kan, ditambah suruh nambah, udah push up lagi deh. Ya, push up lagi gak ada masalah. Antum ridho gak ada masalah. Tapi kalau sabar pasti disabar. Kenapa? Ya, udah 4 anak sih. Anak sudah berapa? Terus ya mau gimana lagi? Nah itu kan nggak sabar itu, cuma disabar. Kalau kategori level disabar-sabari, ketahuilah antum nggak dapat pahala. Justru tersiksa. Kenapa? Karena disabar, tersiksa. Lu nggak potret suami yang tersiksa gambarannya? Ya kayak antum tadi itu. Antum tersiksa itu kan begitu. Udah, ridho. Kalau sudah ridho, senang aja kan? Sikapi sebagaimana kita mendapat, sikapi ketika mendapat musibah itu, sebagaimana kita mendapatkan nikmat gitu. Lalu bagaimana kalau masih disebut-sebut? Ya nggak sabar juga. Nggak sabar, sabar juga. Ya kalau sudah sabar nggak usah disebut-sebut, nggak usah dibahas, bahas. Lupakan, nikmati. Lupakan, nikmati. Ustadz itu berat. Memang berat, tapi harus apa? Diusahakan. Kan gitu kan? Usahakan. Kalau tidak diusahakan tidak akan pernah lapang dadanya kan gitu ya. Ya seperti itulah menyikapi takdir ya. Takdir apapun. Takdir apapun. Kapankah sebaiknya sholat witir dilaksanakan? Ini bab mati nih. Pertanyaannya witir. Tapi bagus juga urusan akhirat kali ya. Setelah sholat isya atau sholat malam. Dan samakah pahalanya? Naam, ini dua sahabat melakukan witir yang berbeda. Abu Bakar dengan siapa? Umar. Umar selalu witirnya kapan? Terakhir, ba'da sholat malam. Abu Bakar, ba'diyah isya. Kemudian pahalanya sama, insya Allah sama. Gitu kan, lakukan. Ya, mau di awal malam atau di akhir malam. Yang nggak boleh yang mana? Nah, itu yang nggak boleh. Tapi yang nanya harus witir, karena sudah nanya. Nggak boleh enggak. Ini setiap malam ingat, karena berdosa lah enggak. Anda sudah jelaskan. Kalau kita melewati pekuburan muslim, di pinggir jalan, apakah kita harus mengucapkan salam? Melewati pekuburan di pinggir jalan. Hadisnya bukan melewati, tapi masuk ke mana? Kuburan kan gitu. Melewati dengan masuk beda? Beda. Maka yang melewati wajib apa disunahkan salam? Enggak. Kenapa? Karena dia harus cuman melewati. Udah usah susah-susah. Anak ngelewati kubur, anak mampir dulu ya silahkan aja itu. Ya nggak ada urusan. Mampir dulu. Izin Ustaz bertanya. Ibu Ana tidak mau sholat karena malas. Semoga Allah berikan hidayah ya kepada ibu yang bertanya ini. Tapi beliau tahu salat itu wajib. Beliau sudah sepuh, jadi malas menghafal bacaan sholat. Jika beliau menginap di rumah Ana, beliau mau sholat berjamaah dengan Ana. Tapi jika di rumah beliau tidak sholat, apakah beliau masih muslim atau tidak? Ya, apa harus selalu diajak sholat? Bila seseorang meninggalkan sholat karena dia tidak meyakini wajibnya sholat, sudah keluar dari keislaman. Bila dia meninggalkan sholat tapi tetap masih meyakini bahwa wajibnya sholat, maka termasuk munafik besar. Termasuk munafik besar. Bisa dibedakan kan? Dibedakan antara yang tidak meyakini wajibnya sholat dan dia meninggalkan sholat masih meyakini wajibnya sholat. Dia masih muslim. Ya, apakah tetap masih diajak? Diajak dong. Sampai kapan tidak diajaknya? Sampai imma ibunya meninggal atau anti yang meninggal duluan. Paham? Ya kan? Kalau meninggal ngajak lagi nggak? Enggak kan sudah apa? Meninggal. Selama masih ada kedua-duanya maka tetap harus apa? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Seperti itu ya. Dan bagi anak yang tetap mengajak, insya Allah akan mendapatkan pahala tambahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, jangan dibiarkan. Udahlah, udah tua ini terserah. Diingetin, sudah. Ya, masuk neraka pun nggak apa-apa. Ya nggak boleh, nggak boleh.
Apakah boleh apa ini mengrekayasa neraka dan difilmkan? Baru-baru ini rame dengan film Siksa Neraka dan bagaimana itu, Ustaz. Ana belum lihat filmnya. Kan nanya nih, bagaimana? Itu belum lihat filmnya. Antum sudah ngelihat film yang temanya merekayasa neraka. Seperti apa direkayasanya? Hah? Kenapa? Ya nggak tahu nih ya. Ya. Kalau memang menyengaja, misalkan dalam rekayasa itu meringankan siksa neraka, apa, tapi yang jelas nggak boleh difilmkan itu tuh apa? Ya, orang yang beriman tuh cukup ketika mendengar dahsyatnya dari Quran dan Sunnah, cukup sami'in wa ata'na. Nggak usah punya, saya pengen yakin difilmkan dong. Nah itu udah nggak jelas imannya. Ya, yang jelas nggak usah nonton filmnya. Ya, nggak usah nonton film kayak gini. Nggak usah ya, nggak usah. Kemarin di grup itu ada juga katanya film film apa? Religi. Bagaimana film religi itu? Ada film religi. Ya, siapa yang memerankannya? Nggak ada. Berarti antum nggak nonton ya? Alhamdulillah sama lah. Antum juga nggak pernah nonton TV itu udah nggak, udah pensiun lah. Ya antum harus pensiun dini itu. Kecuali TV ya TV Sunnah, TV Roja itu silahkan. Tapi TV yang lain udah pensiun dini lah. Pensiun dini. Jika rezeki sudah ditakdirkan dan tidak akan tertukar, untuk apa bunda untuk apa bantu ayah berdagang? Untuk apa bunda bantu ayah berdagang? Karena misalnya sekali ayah rezeki ayah 500.000 per hari, walaupun bunda bantu atau tidak, maka rezeki kira-kira tersebut tetap 500.000. Jika bunda bantu, maka rezekinya ayah jadi 250.000 dan bunda 250.000. Maksudnya gini, ya kalau dibantu kata 500.000, nggak dibantu juga 500.000. Tidak akan terjadi ketika dibantu jadi 250 atau tidak dibantu menjadi 500. Ya, kalau rezeki sudah ditakdirkan, gitu kan? Baik. Rezeki itu kan macam-macam. Ada seseorang mendapatkan rezeki lewat pintu taubat. Dengan lewat pintu apa? Taubat atau lewat pintu istighfar. Ya, maka Allah akan memberikan rezeki lewat pintu istighfar. Ada juga Allah berikan rezeki lewat pintu silaturahim. Ya, ada juga Allah berikan rezeki lewat pintu sedekah. Ada juga Allah berikan rezeki lewat pintu ibadah. Ada juga Allah berikan rezeki lewat pintu usaha, ya kan? Rezekinya sudah ditentukan, tapi caranya harus diusahakan, gitu kan? Caranya harus diusahakan gitu. Dan termasuk yang dimaksud rezeki sudah ditentukan ada rezeki yang berkaitan dengan perut, dengan adapun yang lainnya tetap harus di apa? Diusahakan dan usaha ini bagian daripada ibadah. Maka kan mencari rezeki harus diniatkan untuk apa? Ibadah. Jadi kalau bunda membantu ayahnya suaminya, niatkan untuk ibadah kan gitu kan. Kata ayahnya, ya bantulah cari rezeki. Kan ayah juga cari rezeki, yang habisin rezeki, nggak mau terus terang. Nah, ayah cari rezeki, yang habisin rezeki, nggak berani lagi anak udah 2 kali. Suami cari rezeki, yang habisin rezeki, enggak selamanya. Ya, enggak selamanya. Kan suami cari rezeki diberikan kepada siapa? Istri. Semuanya apa enggak? Enggak lupa masa semuanya. Terus yang megang rekening ATM siapa? Istri, Pak. Ya Allah, janganlah. Ya, ya yang ngasih, yang cari duit suami, yang megang gaji jangan, yang megang gaji suami. Siapa yang megang gaji istri itu? Siapa? Ya, para akhwat yang megang gaji suami ya balikin. Tak boleh itu. Yang megang gaji siapa? Suami. Lalu bagaimana dengan istri? Berikan nafkah. Kata Nabi, bila suami makan, istri kasih makan. Bila suami punya rumah, istri juga
tempatin rumah dengan suami kan gitu kan. Kalau suami beli baju, istri beliin, ya kalau istrinya sakit, oh itu aja. Nggak ada dalilnya istri megang gaji, bahkan tidak ada dalilnya istri harus tahu berapa gaji, nggak ada. Kenapa? Itu kan salah suami neko-neko, Pak. Ya kan? Suami sudah nggak dipercaya lagi sama siapa? Ini hati-hati nih para akhwat, kembalikan itu ATM-nya itu. Kembalikan. Tapi kalau cuman megang boleh, tanpa antum ngasih tahu PIN-nya. Udah pegang. Bi, boleh gak pegang ATM? Boleh pegang ATM. Itu apa namanya? PIN-nya itu rahasia perusahaan. Ya, tapi kalau suami bilang, "Mi, pegang nih keuangan saya karena anti ini termasuk yang soleha." Iya, luar biasa bisa memanage harta, suami itu boleh. Tapi kalau bilang, "Bi, saya megang ya." Gak boleh itu. Menjajah itu. Gak boleh. Ya, suami jajah gak boleh itu. Ya. Ya, maka suami kalau sebagai pegang duit, maka jangan pelit sama itu aja sebetulnya. Nafkah sudah, makan enak suami, istri harus makan enak. Suami pakai baju yang bagus, istri pakai baju yang semua tuntutan istri kepada suaminya, maka itu menjadi hukum, menjadi apa? Nafkah. Suami pengen, kamu tuh harus wangi, belikan minyak wangi. Maka minyak wangi menjadi nafkah suami, gitu kan? Jangan kamu bau badannya, jangan disindir, tapi belikan. Itu. Kata suami, "Eh, muka kamu tuh kok pucat?" Ya, kayak mayat meninggal 3 hari. Gitu kan? Maka ketika suami itu belikan apa namanya? Make up supaya istri itu glowing. Nah, itu jadi kewajiban. Tapi istri itu make up, minyak wangi, sifat, bedak, apa namanya? Lipstick itu bukan termasuk nafkah. Tidak ada. Itu bukan termasuk nafkah, bukan. Hati-hati nih. Ini anak kasih tahu para laki-laki biar gak dijajah. Ya, itu lipstik, minyak wangi itu bukan termasuk nafkah, bukan. Bila antum para suami menuntut itu maka baru itu menjadi nafkah. Selama gak nuntut jangan itu. Tapi antum para laki-laki senang istri itu glowing atau pucet? Hah? Ya senang glowing, maka belikan apa tadi? Ya, maka ketika antum membeli, karena antum juga harus tahu yang cocok dengan kulit istri, tanya ya lipstiknya mereknya merek apa, kalau antum nggak tahu maka gandeng istri antum tapi tulis di catatan. Ya, biar memang beli lipstik tetap beli lipstik. Jangan beli lipstik tapi beli kulkas kan salah juga. Itu kan pemborosan. Ini gampang rumah tangga itu. Sesuai dengan tuntunan Rasul. Kan gampang begitu. Cuman antum nggak tahu ilmunya. Ya, antum susah. Ya kan antum udah gitu diem aja gitu kan. Diem aja. Kan repotnya kalau duitnya sudah tidak ada kan repot kan. Nanti antum naruh di jok mobil aja dicari. Memang punya istri yang pintar cari duit suami. Ya kan repot juga ujungnya kan gitu. Hati-hati. Paham nggak kira-kira? Ya, maka antum tidak boleh makan enak tanpa istri juga makan enak tuh dolim. Antum tidak boleh pakai baju yang bagus kalau istri antum juga tidak dibelikan baju yang bagus. Antum tidak boleh menikmati hidup yang enak tanpa istri juga menikmati hidup yang enak. Harus sama. Baru itu namanya nafkah yang wajib ditunaikan. Paham ya? Ringan nggak apa berat? Nah, ya, yang sudah terlanjur ATM dipegang, habis ini tarik. Narik ya. Ya, daripada besok jadi berantem di akhirat, mendingan berantem, ya jangan juga. Masa mau berantem di dunia? Ustadz, apakah syahid selain jihad, apakah bisa, apakah juga bisa memberi syafaat kepada 70 orang saudaranya? Ya, ini kan yang syahid itu pahalanya bisa juga. Kalau orang-orang yang beriman kemudian masuk surga, termasuk selain penghafal Quran, orang-orang yang syahid akan Allah izinkan untuk memberikan syafaat dengan izin Allah. Dan orang yang akan diberi syafaat juga layak menurut Allah untuk mendapatkan syafaat. Sebanyak apa? Bisa sebanyak 70 atau lebih. Itu kelebihan orang yang mendapatkan pahala syahid. Cukup ya? Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallah bihamdi.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.